Karena negara kita adalah negara hukum, restart, supaya sebelum pelaksanaan konser itu hukumnya harus dijelas dulu. Sesuai dengan ajas hukum yang ada di tempat kita, karena negara kita adalah negara hukum, restart, supaya sebelum pelaksanaan konser itu hukumnya harus dijelas dulu. Ya, rekan-rekan pers sekalian, kira-kira kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada tanya jawab sesi, kita persilakan. Terima kasih. Bang, sekiranya konser itu akan berjalan sejauh ini? Kalau sejauh ini kan yang kita tahu secara Instagramnya Krisdayanti, konser itu akan berjalan pada tanggal 24 Mei 2023 di Singapura. Jadi kita berharap setelah Ibu Krisdayanti dan Erwin Gutawa pun juga KBRI yang mengetahui proses hukum ini dapat meminta kepada Berkat itu untuk membatalkan atau tidak-tidaknya menunda konser itu sendiri karena melukai hati dan masyarakat kita. Bang, DPO-nya ini kasus apa sih, Bang? DPO-nya ini kawin tanpa izin. Bukan jadi promotor, bukan kasus Bukan. promotor juga. Bukan. Jadi kasusnya gini, Bang. Helda itu masih status hukum suami istri dengan Fernando. Tapi dia sudah nikah lagi kepada Erik tanpa izin dari Fernando di Denpasar. Karena itu kita membuat laporan pengaduan di Polresta Denpasar, Bang. Nah, Tapi yang ditakutin masalah promotor tadi ini apa, Bang, dari sisi dia sendiri? Karena Helda dan Erik itu yang menikah di Denpasar itu sudah tersangka dan DPO di Polresta Denpasar dan juga dikenakan red notice oleh Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Di sini ada semua datanya di SP2HP. Kalau sesuai dengan SP2HP kan kita kan nggak mungkin ngecap ya, Bang ya. Nah, dan tadi ini juga kata-kata DPO-nya sudah kita lihat semua kan. Nah, jadi itu dia persoalannya, Bang. Karena gini loh, Bang. Ya saya rata-rata mungkin kita bisa memahami ya. Mungkin kita sudah menikah. Ini Bapak ini mungkin udah punya cucu kali, Pak ya. Bahwa terhitung April 2021 hingga saat ini Fernando Lesmana tidak pernah ketemu dengan anak. Ketiga anaknya. Yang nomor 1, 2 laki-laki, nomor 3 perempuan. Yang kegoncangan jiwa Fernando ketika kami lihat di CCTV ketika pernikahan antara Frederick dengan Helda, anak yang umur 3 tahun yang cewek ini yang jadi pagar ayunya. Itulah yang melukai hati dia seorang bapak kan gitu. Harusnya dia bisa mengayomi anak putrinya. Tapi kondisinya jadi dimanfaatkan. Kita nggak tahu apa dasarnya Helda ini anaknya diperankan sebagai pagar ayu pada saat perkawinan. Dan kita bisa lihat itu di CCTV. Bang, untuk komunikasi sama adik itu sudah atau belum sebenarnya? Jadi begini, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa ternyata hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, kawan-kawan dari suaracom.com itu sudah menulis surat ini sebetulnya di berita mereka. Oke? Dan informasi di berita itu bahwa KD akan menjelaskan kondisinya gitu loh. Tapi ternyata sampai sekarang KD itu tidak pernah memberikan keterangan penjelasan atas berita ini. Itu yang kita kecewakan. Tanggal 2 Mei, hari Selasa 2 Mei sudah terbit di suara.com. Tapi kenapa KD itu di hari Jumat tanggal 5 Mei malah konversi pers di Singapura? Apakah ini sengaja mengejek? Kita nggak tahu, walau-walam aja. Tapi harapan kami memang, yang kami harapkan sebetulnya KD itu nggak tahu. Makanya kita kasih tahu ini, KD-nya mau untuk mengholdnya. Isi dari preskon di Singapura itu apa, Bang? Secara garis besar, ya tetap berterima kasih dia kepada Berkat ini sudah memfasilitasi dan tetap akan tayang untuk di tanggal 24
Mei itu. dengan Berarti nggak ada pembatalan konser ya bang? Hah? Berarti sejauh ini nggak ada pembatalan konser ya bang? Konser tetap berjalan terus ya? Kalau dari versi mereka tetap konser jalan. Kalau menurut mereka, karena kan hari Jumat itu dia terima kasih kepada berkat. Tapi yang mau kita itu sudah melukai hati dan masyarakat kita. Masa KBRI kita, masa anggota DPR RI kita dari PDIP dari ini tahu ada DPO malah dia ikut beserta bekerja sama. Walaupun memang itu kan tidak ada kaitannya dengan dia secara personal, tetapi secara etika dan moralnya itu kan pasti bersinggungan. Karena jelas di dalam SP 2HP Polresta Denpasar, siapapun yang mengetahui keberadaan kedua orang buronan ini, tersangka ini, DPO ini, wajib dia memberitahukan kepada Polresta. Itu ada di sini. Jadi kalau Ibu KD itu anggota DPR RI tidak melaksanakannya, berarti dia bertentangan dengan hukum. Sementara PDIP partainya wong cilik menjunjung hukum dan hukum jadi panglimanya untuk orang PDIP kan? Bang, sebelumnya abang sendiri udah menghubungi KD hanya mencari alamatnya saja atau sudah menghubungi lewat telepon? Karena kalau dengan KD dan semuanya kita memang nggak ada data. Kalau dia apa, Erwin Gutawa kita ada di Google kan, makanya kita langsung jumpain Erwin Gutawa. KD kita nggak tahu, bahkan rumahnya kan ada 3, kita juga nggak tahu mana yang dia tempatin. Makanya solusinya kami hanya menjumpai di DPR RI dengan harapan Ibu KD mau berbuka hati, dan saya juga dalam surat itu bilang, silakan Bu, kalau Ibu mau dialog dengan kami, mari kita dialog dari hati ke hati. Kita cerita, legowo kok kita. Apa dan bagaimananya. Masalahnya di situ kita nggak ada. Jadi seolah-olah kita ini, dan kita memang terjolimi, Mbak. Kasihan kita di sini. Bang, berarti perannya Helda dan Erik ini sebagai promotor di konser KD besok melalui PT Berkat itu ya? Iya. Melalui Berkat Entertain Production. Bang, kalau boleh tahu PT Berkat itu apa? Sudah berdiri kapan bang? Abang tahu gak menelusurin sempat? Kalau terima kasih. Kalau di sini itu Maret 2023. Maret 2023 ini. Berdirinya? Iya. Ini datanya dari data Menkumhamnya Singapura ini. Di sini jelas Erik sebagai direktur, pemegang saham 50, Helda pemegang saham 25, dan ada satu lagi 25. Bang, kalau misalkan KD akhirnya melaksanakan konsep tersebut, apakah KD akan ikut terseret juga karena dia tidak melaporkan DPO tersebut? Itu kita akan laporkan kepada Polresta Denpasar. Tapi yang jelasnya kami berharap kepada petinggi-petinggi PDIP, khususnya Ibu Megawati, bisa mendengar jeritan hati kami ini. Karena memang kami akan buat surat dan telah buat surat kepada Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI. Kita udah buat. Mudah-mudahan Ibu Megawati bisa mengetahui ini dan meneruskan kepada KD. Kasihan juga kalau begini anggota DPR RI tidak taat hukumnya, kan repot juga kita kan. Itu dia yang bisa kita. Atau memang tidak tahu bang kalau itu DPO? Gimana? Atau memang tidak tahu itu DPO? Kalau itu kita nggak tahu ya bang. Makanya kita sudah kasih tahu kepada yang bersangkutan. Dan seperti tadi yang aku bilang bang, bahwa pada Selasa 2 Mei rekan dari suara.com itu sudah mempubliskannya dan sudah menghubungi KD. KD bilang nanti dia akan kasih penjelasan. Itu Selasa 2 Mei. Tapi kenapa KD-nya di Jumat 5 Mei ke Singapura malah konversi persnya? Kan begitu. Karena aku pikir kan mungkin seorang KD mungkin keterbatasan, tapi KD kan punya staf, punya orang kan. Begitu berita ini kan pasti nyampe ke KD-nya kan gitu. Walaupun KD-nya nggak baca, dia pasti tak nyampe lah. Apalagi di zaman IT sekarang ya.
pasti nyampe sama KD-nya. Itu aja harapan kami, Ibu KD yang terhormat, anggota Dewan bisa mendengar cerita nanti kami dan bisa menunda, minimal menunda atau membatalkan konser itu karena melukai hati dan masyarakat kita. Bang, untuk masalah ini udah masuk ke LP belum? Apa? Udah masuk ke laporan apa? Laporan mana bang? Ke Denmas. Yang mananya? Masalah ini. Sudah kita sampaikan. Atas nama siapa, Bang? Fernando Lesmana. Laporan. Iya. Dan itu oleh Kapolres bilang ini akan ditindaklanjuti karena red notice sudah dibuat. Red notice sudah dibuat ke Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri kepada keduanya itu dan tetap dilanjuti oleh Polresta Denpasar. Makanya itu Polresta Denpasar dalam SP2HP-nya meminta kepada siapapun yang mengetahui keberadaan dari kedua DPO ini untuk menyampaikannya kepada Polresta Denpasar. Harusnya kan ada pencekalan, Bang. Hah? Harusnya kan ada Pencekalan sudah kita buat, tapi itulah mungkin mereka ya. Mereka lebih sebelum pencekalan dilakukan, mereka sudah keluar dulu. Pencekalannya keluar telat. Karena kan pencekalan itu setelah DPO kan baru keluar Iya, pencekalan. betul. Nah, tersangkanya mereka sudah keluar, Bang. Oh. Belum ditetapkan sebagai tersangka sudah keluar. Iya. Oke. Ya, Bang ya. Kira-kira ada lagi? Ya, abang-abang sekalian, kami persilakan. Ya, Bang mungkin bisa dijelaskan Bang agenda hari ini, Bang, respon hari ini mungkin bisa diceritakan terkait apa? Tadi kan saya sudah jelaskan tadi yang pertama sih ini. Jadi Sesi dua. sesi kedua. Iya. Jadi yang tadi belum tahu. Belum, yang beda, Bang. Oh iya. Jadi baik, terima kasih rekan-rekan pers sekalian. Nama saya Lodewik Siahaan. Saya adalah kuasa hukum, penasihat hukum dari saudara Fernando Lesmana. Di sini kami mau menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui abang kakak sekalian ya. Karena abang kakak sekalian adalah corong kita. Nah, bahwa Fernando Lesmana, klien kami, tahun 2008 telah melangsungkan pernikahan dengan saudari Helda. Dalam perkawinan tersebut telah lahirlah 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang paling besar laki-laki, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga perempuan. Pada bulan April 2021, Helda mengajukan gugatan cerai kepada klien kami Fernando di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ketika proses persidangan masih berlangsung, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan cerai tersebut. Ternyata pada Minggu 28 Maret 2021, Helda telah melangsungkan perkawinan dengan Frederick Suryaco alias Erik di Hotel Kempinski Nusa Dua Badung, Bali. Kemudian dalam hukum itu adalah kawin tanpa izin atau kawin halangan. Maka pada hari itu juga Fernando saya temani membuat laporan pengaduan ke Polresta Denpasar. Laporan pengaduan pada Minggu 28 Maret 2021 diterima dengan nomor register 252. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Polresta karena itu ditindaklanjutinya dengan memanggil para pihak, menyita CCTV dan segala macamnya. Jadi jelas di dalam CCTV itu betul ada perkawinan tersebut. Dan di dalam CCTV itu anak ketiga dari pasangan Helda Fernando, yaitu yang perempuan itu Keola, sebagai pagar bagus yang menapur buka itu. Nah, jadi itu sangat melukai hati kita semua. Kemudian Polresta Denpasar sudah memanggil para pihak dan telah dikenakan status sebagai tersangka. Ketika status tersangka dikenakan kepada Helda dan Erik, tapi dipanggil mereka tidak datang, maka oleh Polresta Denpasar dikenakan status
DPO, daftar pencarian orang, pada tanggal 10 Maret 2022. Kemudian ketika dicek fisik ke sini oleh Polresta Denpasar ke Jakarta ini, mereka sudah tidak ada. Maka oleh Polresta Denpasar dikenakan pencekalan ke imigrasi Kemenkumham. Jadi sampai sekarang dia tidak ada lagi di Indonesia ini. Iseng-iseng sekitar minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita lihat Instagramnya KD. Di dalam Instagramnya KD ini ada yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 yang akan datang, KD akan konser Mencintaimu di Singapura dengan promotornya Berkat Entertain Production. Kami sudah cek di Singapura bahwa benar ada PT itu, PT Berkat ini. Inilah PT Berkatnya. Di dalam PT Berkat ini, di dalam struktur kepengurusannya, bahwa Erik selaku direktur dan pemegang saham 50%. Kemudian Helda pemegang saham 25%. Atas ini juga kami sudah mengajukan kepada Kementerian Luar Negeri, khususnya KBRI kita yang ada di Singapura, untuk tidak memfasilitasi ini. Karena sesuai dengan surat yang ada di depan kita ini, Helda sama Erik kan sudah dikenakan DPO sama Polresta Denpasar. Masa iya aparatur negara kita tetap mau bekerja sama dengan orang yang sudah dikenakan di sini, kan gitu. Nah, kita sudah sampaikan keberatan kita kepada KBRI melalui email. Mudah-mudahan KBRI bisa menampung curahan hati kita dan mau mengabulkan permintaan dari masyarakat Indonesia. Jadi terhadap ini semua, pada Selasa 2 Mei 2023, kawan-kawan dari suara.com sudah menulis berita ini ternyata. Dimuat. Dan pada waktu itu juga yang kita baca bahwa KD akan memberikan penjelasan atas berita ini. Itulah di hari Selasa tanggal 2 Mei 2023. Tapi yang mengejutkan pada kita semua, di hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, KD membuat konversi pers di Singapura yang menyatakan bahwa dia berterima kasih kepada PT Berkat dan akan tetap untuk konser di Audio Jungle.